Assalamualaikum warahmatullahi. Halo viewers, aku Cawalid dan kali ini aku mau ngobrolin tentang Samsung Galaxy A50s bekas. Ya karena emang HP ini udah rilis tahun 2019 toh, dan sekarang yang pasti udah ada bekasnya. Nah, ya udah ada bekasnya. Kayak metu ya usah bekas aja. Oke, jadi kemarin saya beli Samsung A50s bekas, A50s bekas, karena ya ada satu dan lain hal pertimbangan akhirnya saya beli HP lagi. Dan ya wes nggak usah bahas spesifikasi lebih jelas ya, karena yang lain pasti udah mereview. Tapi kalau mau sekedar refresh, langsung kita cek di CPU ZTE Air. Nah di CPU Z di sini prosesornya pakai Exynos seri 9611 ya, jadi ya masih bisa lah dipakai untuk saat ini dengan kondisi clock yang hemat daya itu 1,74 GHz, terus yang performance itu 2,31. Nah terus kalau lihat dari spesifikasi yang di dosnya sih oke, ini jualan utamanya itu Infinity U, triple kamera, terus on screen fingerprint, 4G LTE, octa-core prosesor, terus 48MP plus 5MP plus 8MP triple rear kamera, yang depannya 36 megapiksel. Nah oke, pertama kenapa sih kok saya beli HP ini dan layak nggak sih HP ini dimiliki di tahun 2022 yang ini udah rilis sejak tahun 2019 itu. Jadi 2020, 2021, 2022 sudah 3 tahunan ponsel ini melanglang buana. Nah masih layak dibeli nggak sih ponsel ini di tahun 2002 yang dimana usianya ponsel ini sudah 3 tahunan? Ya kalau saya sih, saya pribadi masih layak sih. Karena apa? Yang pertama ya desainnya masih oke lah, udah ya mungkin ketinggalan satu seri yang sekarang kameranya udah ngotak gini ya, ini masih berjajar lurus. Terus juga ini sudah menggunakan USB Type-C dan support fast charging pastinya. Dan terus juga kemarin harganya kan udah jadi 1,4 juta pas saya beli. 1 jutaan kalian dapat ponsel yang ada fingerprintnya di layar gini, terus juga ada NFC-nya, sama kameranya juga beneran 2. Jadi kameranya, kamera yang mana ya yang utama? Ini ultra wide, sama kamera utamanya ini harusnya. Nah beberapa hal yang saya suka yang bikin ponsel ini masih layak dimiliki di tahun 2022 yaitu Dolby Atmos ya. Dolby Atmos ada. Terus juga urusan baterai ini kemarin pas saya pakai ya, screen on time-nya itu masih tembus 3 jaman, baterainya masih kemungkinan rata-rata masih pada sehat, dan ini 10 jam pemakaian ya. Jadi ini kira-kira harusnya apa ya, pokok ini paling terbaik lah. Kalau kemarin kalau nggak salah ini paling ya gamenya itu SimCity yang tak pakai. Kalau dipakai agak berat mungkin akan lebih cepat. Ini penggunaan saya sih cuman sosial media aja, tapi yang pasti screen on time-nya 3 jam lebih, jadi ini masih layak lah baterainya. Terus untuk ngecas 1 jam lebih lah, 2 jam kurang kalau itu dari benar-benar 0% ya. Terus juga yang saya suka yang pasti ini ya, fingerprint yang dalam layar ini. Jadi agak ya lebih keren lah daripada yang di belakang gini gitu atau di sini. Jadi si pamer HP ku fingerprintnya di layar loh gitu. Terus juga kameranya sih bukan sing terbaik ya, tapi kameranya kami cuy, ini beneran 2, ada ultra wide sama wide aja. Terus sisanya kalau mungkin yang bilang 4 kali zoom, ini zoomnya optical, bukan optical, digital, bukan optical. Terus juga untuk videonya, ini videonya saya juga suka karena sudah support sampai UHD, Ultra HD atau 4K lah ya. Apa mana ya, tapi ya itu tadi ini juga ada, sudah support Super Steady. Tapi ya nanti kalau Super Steady ini diaktif kalau cahayanya kurang mendukung jadinya jelek. Tapi di sini udah ada fitur mana stabilisasi videonya.
jadi nggak parah-parah banget lah. Terus juga jangan lupa di sini ternyata dia juga ada gerakan super lambat sama gerak lambat. Ini belum pernah saya coba sih. Kalau di S9 saya kadang saya iseng-iseng lihat orang videoin di jalan gitu yang lagi ngebut terus dibikin slow mo, gabut banget anjir. Kalau dari kamera sih itu sih cukup lumayan lah fiturnya. Ini sudah bisa sampai 4K. Nah, dan ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy A50s. Kalau cahayanya cukupan ya kayak gini, nggak terlalu gelap banget, semua detail juga masih kelihatan. Muka saya yang ada bekas-bekas cerita masa lalu juga ini masih kelihatan jelas. Terus juga apa lagi? Oh ya, tethering wifi ini. Tetheringnya itu udah ada 2 jenis band. Nah, ada 2 jenis, 2,4 sama 5 GHz, tapi nggak semua perangkat ya, belum tentu mendukung yang 5 GHz ya. Terus aja lali NFC tadi, yang salah satu yang saya butuhkan karena dulu sempat ada pengalaman e-money habis di gerbang tol, jadi akhirnya isi di mobil langsung. Nah, untuk PUBG M di settingan grafisnya kita bisa dapat di HDR Ultra, tapi ya nggak direkomendasikan, kayaknya pasti ada frame drop. Oh ya, untuk layarnya ini viewing angle-nya udah luas juga, di bawah terik matahari juga masih kelihatan, masih normal banget karena layarnya kan udah pakai Super AMOLED ya. Termana? Coba sini aja. Kalau di Ultra H HDR Ultra ini bisa handle, berarti ya masih lumayan lah ponsel ini. Wah, ada yang langsung turun ke sana juga nih. Nah ya, terburuk ini untuk yang ada Ultra. Kalau mungkin mau lebih nyaman lagi, bisa diturunin aja. Oke, sekian ikut mungkin seko aku.
Jadi nek jariku sih iki sih lumayan layak dibeli, apalagi nek kondisinya sih mulus dan juga belum ada nampak shadow ya, sih aman semua. Terus juga fungsi-fungsi masih normal, baterai juga masih bisa bertahan lama. Ya wis, itu modelnya layak dibeli ya, karena masih bisa bertahan juga. Ini terakhir kemarin kalau nggak salah masih dapat update software sih, update patch keamanan juga. Dan ini terakhir pakai Android yang terakhir ini sih pakai Android 11 ya, versi Androidnya Android 11, versi One UI nya One UI 3.1, pembaruan sistem Google Play 1 April. Terus kalau dari Samsungnya sendiri tingkat patch keamanannya ini per 1 Juli kemarin ya. Saya rasa itu aja, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Yang pasti ponsel ini kalau menurut saya pribadi ini masih layak dibeli, apalagi dengan pertimbangan tadi ada NFC, terus juga RAM-nya 4GB, WiFi sudah ada yang 5GHz tethering-nya, terus juga baterainya juga masih bisa bertahan 8 jam kerja. Kalau dibawa kerja sih masih bisa bertahan, nggak pakai ngecas asal pagi full. Terus juga fingerprint udah di bawah layar ya, dan dengan harga 1,4 juta ndang di toko ono sing sik mulus. Ya wis, sekian dari saya, assalamualaikum.